Halo Sobat TAI, selamat datang kembali di kelas pendidikan Bahasa Thailand. Hari ini, saya mau share kepada kalian pembelajaran kita berikutnya nih, yaitu tentang karakter spesial dalam Bahasa Thailand. Ini masih masuk ke dalam pembahasan tentang nada kita ya. Nah, yang pertama, ada yang namanya karakter spesial yaitu hohim. Hohim. Nah, kita baca dulu nih penjelasannya. Konsonan ini memiliki fungsi khusus yaitu ia dapat mengubah 8 konsonan kelas rendah menjadi kelas tinggi dengan cara meletakkan konsonan hohim di depan salah satu dari 8 konsonan kelas rendah tersebut. 8 konsonan kelas rendah tersebut antara lain adalah ngongu, yoying, nonu, moma, yoyak, rorea, loling, dan juga wowen. Nah, jadi kalau misalnya ada konsonan hohim di depan dari 8 konsonan kelas rendah ini ya, maka si hohim di situ posisinya dia tidak dibaca, melainkan dia hanya mengubah aturan kelas konsonan dari pembacaan nada. Yang awalnya dia harusnya dibaca dengan aturan konsonan kelas rendah, maka dia sudah berubah aturannya menjadi aturan konsonan kelas si hohim, yaitu aturan konsonan kelas tinggi. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas contohnya. Di sini ada moma sara'a. Sebenarnya dia dibaca ma dengan nada datar ya, artinya datang. Nah, sekarang si hohib ini udah ada nih di depan si aksara moma ini. Yang mana si moma ini merupakan salah satu dari 8 konsonan kelas rendah yang bisa dimasuki si hohib. Nah, ketika dia dimasuki si hohib, bukan lagi dari aturan konsonan kelas rendah dalam pembacaan nadanya, melainkan aturan kelas tinggi, yaitu ketika ada konsonan kelas tinggi dengan sonoran akhiran hidup tanpa tanda nada, dia dibaca dengan si yang catawa atau nada bangkit. Maka pembacaannya adalah ma. Pada kata di atas, konsonan moma yang tadinya kelas rendah karena ada konsonan hohib, maka konsonan setelahnya atau konsonan moma tersebut akan menjadi konsonan kelas tinggi. Sehingga untuk penyebutan atau pembacaannya kita tidak perlu membaca konsonan hohib. Hanya karena konsonan hohib berfungsi sebagai pengubah kelas untuk penentuan nada. Dan kini konsonan moma sudah menjadi konsonan kelas tinggi. Jika kita tulis ma tanpa menyisipkan hohib, yang akan terjadi adalah nadanya berbeda dan arti yang dihasilkan juga berbeda. Ma artinya datang, sedangkan ma itu artinya adalah anjing, sebuah hewan ya, hewan peliharaan biasanya. Oke, setelah konsonan hohib kita masuk kepada konsonan oang. Tentu saja oang ini sangat spesial. Selain sebagai konsonan, dia juga bisa sebagai pendamping vokal dan juga lain-lain. Nah, sekarang dia juga bisa sebagai pengubah kelas konsonan. Kita baca dulu penjelasannya. Konsonan oang dapat mengubah nada baca konsonan kelas rendah menjadi nada baca konsonan kelas tengah. Kriterianya yaitu hanya ada pada kata yang berlaku dalam konsonan spesial tersebut. Jadi hanya ada 4 kata saja ya yang bisa diubah dari si oang ini, yang bisa oang ini mengubah. Jadi nggak perlu repot-repot, tinggal hafal aja kata ini. Yang pertama ya, kedua yu, ketiga ya, dan keempat yang. Oke, jadi si oang ini hanya bisa mengubah kelas konsonan dari 4 kata ini. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Nah, aturan nada vokal dari sara pendek yang menghilang. Penjelasan. Vokal A yang menghilang pada sebuah kosakata tentu saja berpengaruh besar pada penetapan aturan nada baca pada kosakata tersebut. Vokal A yang menghilang mampu memberikan 2 aturan atau 2 ketentuan nada baca khusus. Pada kasus ini ada 2 ketentuan, yaitu yang pertama, nada baca akan mengikuti aturan nada baca pada konsonan yang ada di depannya. Ya, apabila dia ada 7 konsonan ini yang berada di belakang atau setelah sara A tersebut. Contohnya aja ya. Di sini 7 konsonan tersebut adalah ngongu, moma, nonu, yoyak, loling, rorea, dan juga wowe. Nah, contohnya adalah pada kata halo. Pada kasus di samping, kata tha akan dibaca dengan nada turun sesuai dengan aturan nada baca konsonan di depannya, yaitu konsonan tau. Dan pada kata lo dibaca dengan nada turun. Oke, jadi di sini si Sarah ini kan dia ada loling ya. Kita lihat di sini aja. Nah, di sini pasti ada Sarah yang menghilang. Nah, setelah Sarah tersebut, di sini ada konsonan loling. Yang mana konsonan loling masuk ke dalam 7 aturan konsonan tersebut. Nah, artinya kalau misalnya ada konsonan loling, maka pembacaan si Sarah tadi ini
dia mengikuti kelas konsonan yang ada di depannya, yaitu konsonan si total, yang mana si total merupakan konsonan kelas menengah. Jadi konsonan kelas menengah dengan sonoran akhiran mati, karena si sarah ini mati, dia dibaca dengan siang ek atau nada turun. Oke, itu tuh aturan yang pertama. Kita lanjut kepada aturan yang kedua. Nada baca akan mengikuti aturan nada baca pada konsonan yang ada di belakangnya apabila tidak ada dari 7 konsonan ini. Kita lanjut aja contohnya. Contohnya, di sini ada kata sapai. Nah, pada kasus di samping, kata sa akan dibaca dengan nada sesuai dengan aturan nada baca konsonan yang ada di belakangnya, yaitu si pobaimai. Dan pada kata ai dibaca dengan nada datar. Kenapa? Karena di sini kan pasti ada sara a nih, sara a pendek. Nah, setelah sara a pendek ini ternyata tidak ada 7 konsonan yang ada di belakangnya. Ya, di sini cuma ada pobaimai, yang mana pobaimai tersebut tidak termasuk dari konsonan-konsonan ini. Maka pembacaannya adalah mengikuti konsonan yang ada di belakangnya. Nah, konsonan yang ada di belakang si sara pendek ini apa? Yaitu pobaimai. Maka dia harus mengikuti pembacaan konsonan kelas si pobaimai. Pobaimai dengan sonoran akhiran mati, maka dia dibaca dengan siang ek atau nada turun. Oke, saya lanjut kepada materi terakhir ya. Aturan nada baca konsonan ganda atau konsonan gabungan dua suara. Konsonan ganda atau gabungan dalam bahasa Thai disebut akson kuat, adalah konsonan yang bentuknya terdiri dua konsonan tunggal yang membentuk suatu kesatuan. Dengan cara membaca nada baca konsonan gabungan ini adalah dengan mengikuti kelas konsonan yang ada di depannya atau konsonan awal dari konsonan gabungan tersebut. Nah, pada kata plek, ya, pada kata plek terdapat konsonan gabungan yaitu popla dan juga loling. Ini adalah konsonan gabungan. Untuk mengetahui nadanya, maka kita ikuti aturan nada pada kelas konsonan pertama. Nah, kita lihat pada konsonan gabungan ini, yang mana konsonan yang pertamanya, yaitu si popla, baru si loling, ya. Konsonan popla pertama, baru si loling. Pada konsonan gabungan popla dan loling, konsonan pertama adalah popla. Maka dari itu, untuk kelas konsonan kita harus menggunakan kelas dari konsonan si popla, di mana dia merupakan konsonan kelas menengah dengan sonoran akhiran mati, maka dia dibaca dengan siang ek atau nada turun. Contoh lain di sini saya ambil kata krab, kokwai, rorea, mai hanakat merupakan dari sara ayah krab. Nah, di sini kokwai, rorea ini merupakan konsonan ganda dua suara, kokwai dan rorea. Nah, untuk penentuan nadanya kita tidak ambil dari konsonan si rorea, melainkan konsonan si kokwai. Yang mana si kokwai adalah konsonan kelas rendah, sara mai hanakat di sini adalah sara pendek dengan final konsonannya mati. Nah, ketika konsonan kelas rendah dengan sara pendek atau vokal pendek bertemu dengan final konsonan mati, maka dia akan dibaca dengan siang tri atau nada naik. Jadi pembacaannya adalah krab, krab. Oke. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu ya pembelajaran kita, pembahasan kita sudah selesai di materi basic. Selamat buat kalian telah melalui pembelajaran basic ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next level pembelajaran yaitu kelas beginner, yang mana mungkin kita lebih mendalami pembelajaran bahasa Thailand ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Khop kun krab.